Salam, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam pengharapan, iman, dan kasih. Jadi bukan iman, tapi iman. Hiduplah dalam pengharapan, iman, dan kasih. Kalau saya dan saudara diminta untuk hidup dalam pengharapan, iman, dan kasih, maka adakah sesuatu yang ditimbulkan sebagai akibat? Akibat apa yang akan saya dapat kalau saya hidup dalam pengharapan? Demikian juga akibat apa yang akan saya dapat kalau saya hidup dalam iman dan saya hidup dalam kasih? Jika sesuatu yang saya lakukan itu saya lakukan tanpa ada akibatnya atau dampaknya secara khusus bagi diri saya sendiri, maka untuk apa saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus? Kalau pengharapan saya, kalau iman saya, kalau kasih saya itu tidak memberi dampak bagi diri saya atau bagi orang lain yang ada di sekitar saya, maka untuk apa saya bertahan dalam pengharapan? Untuk apa saya bertahan dalam iman kalau itu tidak memberi dampak bagi saya? Untuk apa saya bertahan dalam kasih yang saya lakukan itu terus-menerus kalau itu tidak memberi dampak? Saudara tahu dengan persis dan mendetail cerita Abraham dan Sarah yang menanti keturunan. Kalau pengharapan mereka berdua suami istri ini tidak memberikan dampak bagi mereka sendiri, maka untuk apa bertahan dalam pengharapan untuk punya keturunan? Secara usia tidak lagi mungkin, secara fisik apalagi. Tapi mengapa bertahan di situ? Mengapa bertahan di situ untuk kami ingin punya keturunan? Sama dengan kalau engkau sakit, saudara, dan dokter mengatakan A, B, C, untuk apa engkau bertahan dalam pengharapan bahwa engkau akan sembuh? Sementara dokter menyatakan sesuatu yang menurut ukuran kita itu tidak lagi mungkin. Yang kedua, saudara tahu dengan mendetail kisah penderitaan Ayub. Alkitab menulis dalam seluruh penderitaan itu, Ayub tidak berbuat dosa, dan yang kedua, dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kalau penderitaannya yang berat tidak memberi dampak apapun bagi imannya, maka untuk apa dia bertahan tidak mengutuk Allah seperti yang diperintahkan atau disuruh oleh istrinya? Dia sudah sangat menderita. Tinggal kutuk saja dan kemudian selesai. Apalagi yang mau diharapkan? Anak-anaknya semua mati, hartanya semuanya habis, sekarang tubuhnya sakit. Kenapa Ayub harus bertahan dalam imannya kepada Allah yang telah mengambil semua yang dia punya itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, engkau berpengharapan karena engkau meyakini ada dampak dari pengharapan itu. Engkau juga tetap beriman di tengah gempuran badai penderitaan yang bertubi-tubi karena engkau meyakini ada dampak dari imanmu bahwa Allah berkuasa untuk menyatakan kebesaran kasih-Nya, membawamu melewati badai. Dan kasih, kalau engkau tetap hidup dalam mengasihi Tuhan dan sesama, di tengah-tengah pembalasan yang tidak setimpal dengan kasih yang kau tunjukkan kepada mereka, itu karena engkau meyakini bahwa tindakan kasih yang kau lakukan itu pasti punya dampak pertama-tama untuk dirimu sendiri. Itulah sebabnya waktu Rasul Petrus menulis suratnya kepada jemaat
atau kepada orang-orang pendatang yang dia sebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Dia katakan kepada mereka, hidup yang berpengharapan yang engkau dapat karena kebangkitan Kristus itu pasti memiliki dampak meskipun saat ini tidak terlihat oleh mata jasmani. Tersimpanlah bagimu di sorga satu bagian yang tidak dapat diambil, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang akan kau miliki jika sepanjang hidupmu di dunia ini engkau didapati setia dalam imanmu yang terpelihara sungguh-sungguh dan terus-menerus. Sebab firman Tuhan bacaan kita mengatakan, tujuan dari iman adalah keselamatan jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena itu sebagaimana pengharapan memiliki akibat atau dampak, maka pencobaan-pencobaan yang datang bertubi-tubi pun itu punya maksud. Pencobaan yang engkau alami itu memiliki maksud. Pencobaan-pencobaan yang datang bertubi-tubi dalam hidupmu, jangan pertama-tama memikirkan bahwa Allah melupakan saya. Pencobaan itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapa pengikut Kristus yang tidak mengalami pencobaan? Jika pencobaan itu diberikan untuk memurnikan iman, sebab tadi bagian yang tersimpan di sorga itu, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, itu hanya diberikan kepada mereka yang nanti teruji lewati pencobaan itu didapati dia murni imannya. Kalau satu pencobaan engkau mengeluh, dua pencobaan engkau mengeluh, dan tiga pencobaan lagi-lagi engkau lebih mengeluh, maka kapan imanmu mengalami pemurnian? Sebab emas diuji dengan api. Untuk mendapatkan emas yang murni, dia harus dimasukkan dalam dapur peleburan yang apinya menyala-nyala. Imanmu diuji dengan pencobaan. Supaya imanmu keluar sebagai iman yang murni, maka engkau harus masuk dalam dapur pencobaan. Dan itu tidak bisa dihindari, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pencobaan apa? Pencobaan dalam pekerjaanmu, pencobaan dalam rumah tanggamu, pencobaan dalam hati batin, pencobaan dalam relasimu, pencobaan sakit yang kau alami. Itu dapur peleburan yang sedang mengujimu untuk keluar nanti sebagai orang yang beriman murni. Karena itu siapa mau mengikut Kristus, pertama-tama dia harus menyangkal diri. Lalu kemudian dia pikul salib itu sendiri. Kalau dalam dirinya ada pengharapan, maka dalam pengharapan itu tidak boleh ada keraguan. Tuhan sanggup atau tidak ini? Tuhan sanggup untuk ubah ini keadaan atau tidak? Orang yang berpengharapan akan selalu mengatakan Tuhan itu sanggup. Bukan mengatakan Tuhan sanggup atau tidak, bukan. Kalau kita berpengharapan, kita akan selalu mengatakan kita punya Tuhan yang sanggup. Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan yang sanggup untuk menjamah. Dia Tuhan yang sanggup. Dan itu dikatakan karena kita punya pengharapan. Masakan orang mengatakan dia punya pengharapan tapi kemudian dia ragu? Pengharapan itu sesuatu yang tidak dilihat, yang belum terlihat. Tapi kenapa kita meyakini dia akan datang? Karena kita meyakini pula bahwa Tuhan itu sanggup. Mereka yang menyangkal diri kemudian pikul salib, dia harus punya iman yang murni. Sebab untuk memindahkan gunung, itu tidak dilakukan oleh iman yang besar. Memindahkan gunung itu dilakukan oleh iman yang sebesar biji sesawi. Dan meskipun berat salib yang harus kita pikul, kita harus ingat Allah adalah kasih. Amalkan kasih pada jalan-jalan yang kita lalui. Sebab iman tanpa perbuatan itu
pada hakikatnya adalah mati. Sekarang mari kita sedikit berefleksi, Bapak Ibu. Jika saudara mengamalkan kasih, tapi pembalasan yang saudara terima tidak setimpal dengan kasih yang kau tunjukkan bagi dia. Kau menunjukkan kasihmu pada dia, tapi dia tidak demikian. Maka apakah engkau menyerah? Ataukah engkau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi dia? Yang kedua, kalau engkau tetap berpengharapan untuk sesuatu yang belum engkau lihat, tapi kemudian tahun-tahun berganti, harapan itu nampak belum terwujud, apakah engkau menyerah untuk berharap? Ataukah engkau lebih giat lagi untuk membangun pengharapan itu? Dan yang ketiga, jika saudara ingin punya iman yang dapat memindahkan gunung, tapi pencobaan datang bertubi-tubi dalam kesetiaan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, apakah engkau menyerah dengan imanmu? Ataukah engkau bertahan meskipun menderita? Bagaimanapun kasihmu dibalas, bagaimanapun pengharapanmu itu hampir redup, supaya dia tetap hidup, pengharapan harus dijaga. Bagaimanapun juga imanmu diuji dengan cobaan, tetaplah hidup dalam pengharapan, iman, dan kasih. Bukan hanya pengharapan saja, tapi iman dan kasih. Dan yang melandasi semua itu adalah karena engkau percaya. Hanya karena engkau percaya. Seorang yang sakit berkata kepada Yesus, "Guru, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Dan apa yang Yesus katakan? Yesus cuma bilang, "Aku mau." Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan saya. Dan terdengarlah suara mengatakan, "Aku mau." Apakah dia pernah menolak? Tidak. Tidak pernah dia katakan, "Aku tidak mau." Bahkan perempuan yang sakit pendarahan pun hanya dengan menyentuh ujung jubahnya, dia menjadi sembuh. Tidak ada penolakan. Tapi imanmu harus diuji. Dan supaya engkau keluar sebagai orang-orang yang punya iman yang teguh, yang murni, yang melayakan engkau dapat bagian di sorga, kita harus masuk dalam dapur pencobaan. Pengharapanmu akan memberi dampak kalau engkau percaya. Imanmu juga akan memberikan dampak kalau engkau percaya. Kasihmu akan memberi dampak kalau engkau percaya bahwa Allah Bapa akan memperhitungkan kasih yang kau tunjukkan bagi dia yang tidak pernah membalas kasihmu secara layak. Pengharapan memulihkanmu. Kasih membutuhkan iman. Dan iman hidup dalam pengharapan dan dalam kasih. Hiduplah dalam pengharapan, dalam iman, dan dalam kasih. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Amin. Marilah berdiri. Bersama-sama dengan semua orang